Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas cara memperbaiki power window Isuzu Panther. Isuzu Panther itu mobil yang sudah berumur, terutama bila kendaraan itu sudah berada di tahun 93, 97, itu biasanya power window-nya udah mulai rewel. Biasanya di tombol itu tidak bergerak dengan cepat, tapi klunuh begitu teman-teman. Tapi kita tidak perlu khawatir. Dengan memasang dua buah relay, nanti power window tersebut akan bisa enteng lagi. Biasanya kerusakan seperti itu adalah disebabkan karena satu, wiringnya sudah tua, kedua, switch power window tersebut sudah aus sehingga arus yang nyampe ke motor itu tidak bisa maksimal. Dengan dipakaikan dua buah relay ini, nanti arus akan nyampe di motor itu bisa maksimal karena relay tersebut berfungsi untuk memindahkan beban. Jadi beban switch tadi dipindah ke relay tersebut sehingga arus yang nyampe ke motor itu lebih kuat karena mengambil tegangan langsung dari baterai dan ground langsung dari bodi yang terdekat. Bagaimanakah caranya? Mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita servis power window punyanya Panther, pintu sebelah kiri, jendela sebelah kiri tidak bisa dibuka. Ini kalau yang kanan bagian supir bisa teman-teman, lancar. Tapi kalau yang bagian penumpang sebelah kiri depan tidak bisa. Tidak bisa. Nah, timbul suara seperti ini, tut tut tut. Kabelnya sudah terlalu ruwet teman-teman, jadi ruwet ini nanti akan kita rapikan. Kalau tadi power window tidak bisa berfungsi, kalau untuk mencari ujung pangkalnya, awal mula kita mencari, kita harus memastikan dulu motor power window ini berfungsi atau tidak. Jadi untuk memastikannya ini kabel ke arah motor ini kita colok saja, setrum langsung dari aki. Min plusnya kita lepas dulu, kita colok positif dan negatif untuk memastikan motor power window-nya bekerja. Kalau ia sudah bekerja, berarti permasalahan ini antara pada relay atau pada switch-nya. Jadi kita agar mempermudah analisa, yuk kita coba. Ini kabel positif, yang ini ground. Kita colokkan langsung ke kabel menuju ke motor untuk memeriksa motor ini bekerja atau tidak. Oh, ternyata bekerja teman-teman, seperti ini bisa kita bolak-balik. Nah, ini ternyata bekerja, berarti nanti kita akan menuju pengkabelannya. Ini nanti akan kita rapikan relay yang seperti ini, kita beri solder langsung saja, tidak pakai soket seperti ini nanti, karena akan ribet dan tidak rapi kalau kabelnya seperti ini. Kita susun ulang. Jadi output dari switch adalah ini teman-teman. Nah, output switch ini adalah ini
Seharusnya ini kan langsung menuju motor, kabel motor ini, tapi berhubung ke relay ini menuju relay dulu. Ini coba kita tes dulu fungsinya, apakah switch ini sudah bisa mengeluarkan tegangan positif dan negatif. Ya, ini kita tes dulu. Pakai tes pen bisa, pakai AVO juga bisa. Ini kalau tes pen, ujung kabel ini sama ini output dari switch tadi kita hubungkan ke tes pen, terus kita tombol switchnya ke atas dan ke bawah. Nah, ini ke atas nyala, ke bawah juga nyala, berarti switch ini tidak bermasalah. Berarti permasalahannya pada relay nih, rangkaian relay. Mungkin relay mati atau bisa juga kabelnya tidak connect. Nanti kita akan susun ulang dan kita akan tunjukkan bagaimana cara merangkai relaynya. Kalau pakai avometer caranya begini. Ini skalanya kita arahkan ke skala 20 volt DC. Ini kita hubungkan ke output kabel tadi. Outputnya saya tekan ke atas. Nah, ini ada tegangan output dari switch. Nah, ini 12 volt. Tekan atas. Kalau tekan bawah min 12 volt. Ya, berarti ini kalau pakai AVO cara ngetesnya begini. Ini motornya bolak-balik, makanya tegangan bisa bolak-balik juga. Efeknya adalah motor bisa bergerak putar kanan atau putar kiri. Kita adalah set ulang relay ini supaya lebih enak dipandang dan awet. Nanti kita solder langsung tanpa relay, tanpa soket biar lebih awet. Kalau pakai soket ini kadang-kadang kendor-kendor begini, nanti akan bermasalah. Nah, nanti akan kita pelajari cara perangkaiannya. Relay ini akan kita sederhanakan pengkabelannya biar tidak ruwet. Nanti akan kita solder langsung. Ini relay kita rangkai seperti ini dengan tujuan agar supaya rapi, teman-teman. Ini ada kaki, nanti akan kita sambungkan kabel biar nanti keluarannya itu hanya keluar 4 kabel, tidak semrawut seperti yang masih pakai soket tadi. Jadi kita sederhanakan. Ini kaki relay yang nanti akan mendapat massa adalah antara lain terminal 86 sama terminal 87A. Rangkaiannya sudah jadi, teman-teman. Jadi kalau relay dirangkai seperti ini tanpa menggunakan soket, berarti pin yang dihubungkan adalah terminal 87A sama terminal 86 itu dirangkai paralel. Jadi ini keluaran kabelnya ini. Ini berarti nanti berhubungan dengan massa. Terus 85 ini berhubungan dengan switch power window, output switch power window juga. Nanti ada dua kabel outputnya, yang satu connect ini, satu connect ini. Berarti ini sudah. Terus ini ada terminal 87 yang ini. 87 ini paralel sama 87 relay satunya berhubungan dengan tegangan baterai. Sedangkan yang 30 ini sebagai output relay nanti berhubung ke motor power window. Gitu, caranya begitu. Nanti akan saya gambarkan skemanya, teman-teman. Ini biar rapi nanti kita solasi. Kalau pakai soket nanti akan kemeruwel, kabelnya malah nggak rapi. Kalau gini nanti akan malah rapi. Begini. Nanti kita solasi. Nah, ini sudah saya carikan gambarnya. Ini saya tidak menggambar sendiri tapi saya mengambil di internet. Kalau di sini
yang ke masa adalah 85. Jadi terminal 85. Sebenarnya sama saja teman-teman, antara 85 dan 86 itu sama karena itu adalah bentuknya kumparan. Jadi ini peletakannya sebagai positif atau massa itu bisa dibolak-balik karena dia bentuknya kumparan. Dan itu bisa dibolak-balik. Kalau di gambar ini 85 sebagai massa dan 86 sebagai pengendali. Tapi kalau di rangkaian saya 85 sebagai pengendali, 86 sebagai massa. Itu sama saja. Itu dibalik, ditukar posisi itu sama saja. Ini saya karena daripada menggambar, ini saya carikan gambar di internet. Jadi gini ya, ini switch, output switch dari power window tadi yang seharusnya menuju ke motor power window, ini kita sambungkan ke kabel relay yang telah kita rangkai tadi ini pada terminal 85 relay satunya masuk ke kabel output ini, terus relay satunya juga ke sini. Terus kita cari 86 87A ini tadi kan sudah Paralel berhubung ke massa ini bodi. Nah, seperti ini. Nah, ini kita coba dulu ya nanti. Ini ada kabel lagi. Tiga puluh ini ada keluaran sendiri-sendiri. Yang 30 ini di terminal ini 30 ini menuju ke motor power window. Nah, ini masih sisa satu kabel ya. Satu kabel ini yang tadi 87 berarti ini langsung ke tegangan baterai langsung ini kabelnya ini. Ya. Nah, ini sudah terangkai semua ya. Nanti kita rapikan, kita kasih isolasi. Nah, ini sudah kita pasang ini teman-teman, sudah kita pasang. Ini hasilnya enteng karena pakai relay jadi enteng. Ini begini teman-teman. Nah, ini arahnya terbalik. Kalau arahnya terbalik ini tinggal kita tukar kabel yang ini dibalik sini sudah bisa. Nah, ini hasilnya. Ini kita coba dulu ya. Nah, ini naiknya enteng, turunnya apalagi naiknya enteng sekali. Udah selesai. Tinggal kita rapikan kabel.